Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 11 Januari tahun 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini memasuki di hari yang ke-11. Biar kita hari-hari kita lewati tanggal-tanggal, minggu-minggu di dalam tahun yang baru ini, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Biar kita melewati waktu yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Waktu tidak penuh toleransi, tapi mari kita senantiasa bersama dengan Yesus. Karena Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dibohongin. Manusia bisa membohong, saling dusta. Kalau dia dalam pengadilan ada peristiwa pembunuhan itu yang masuk saat ini dalam proses pengadilan, banyak skenario bohong, saksi-saksi bohong, semua berita-berita bohong. Itulah manusia penuh dengan pembohongan. Kan ikuti bapak pembohong, yaitu iblis, dalam Yohanes 8 ayat 44. Tapi bagi kita anak Tuhan Yesus, Tuhan lihat hati. Saya teringat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lihat ini. Pada waktu Tuhan akan angkat raja sebagai pengganti Raja Saul dari keluarga Isai. Pada waktu hambanya Nabi Samuel melihat anak-anak Isai, wah, ada namanya Eliab, tegap, hebat. Ya, menurut manusia, sungguh di hadapan Tuhan sekarang ini berdiri urapinya, dan dia akan urapi itu Samuel untuk nama Eliab. Secara manusia, wow, ini orang tepat. Tapi ditolak sama Tuhan. Dan Tuhan berkata yang ke-7 tadi, manusia melihat apa yang dilihat secara wajah, muka. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak bisa dibohongin. Oleh itu pada pagi hari ini, setiap problem, persoalan, pergumulan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Apakah benar kita hati mencintai Tuhan? Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Kita lagi ada perlunya, kita minta tolong sama Tuhan. Tapi setelah ditolong sama Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Itu berarti bohong, itu mengkhianati Tuhan. Tapi mari, Bapak Ibu Saudara semua adalah anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, mari kita mencintai Yesus. Saya mau menyanyi. Ketika aku berbeban berat, haleluya, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Amin, haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu Bapa. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Ketika aku khawatir dan rasa cemas, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku
menjadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Tuhan yang agung, nama Yesus yang ku cinta. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan mulut kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskanlah hatiku Bapa. Ampunilah dosaku, ampunilah salahku. Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih. Kami percaya pagi ini Tuhan adalah pagi yang indah, karena Tuhan Yesus bersama kami. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapa, Ibu, Saudara kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Biar hari-hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih diizinkan hidup, bisa bernafas, bisa sehat di tahun yang baru ini pada Rabu pagi tanggal 11 Januari 2023. Biar kasih Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapa, Ibu, Saudara bersama saya senantiasa bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka pagi yang indah ini, Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai 27, yaitu dengan tema karena ia mengetahui rahasia hati. Sudah saya katakan, Yesus tidak bisa dibohongin. Semua terbuka, transparan, karena Dia pencipta segala-galanya. Mari saya membaca Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu
dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkaulah berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari para lawan kami, dan orang-orang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihidapkan dengan nodahku, dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang-orang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya itu telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah menemukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Ayat 27 terakhir. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita, kalau ada beban berat, masalah apapun yang seberat apapun, datanglah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Yesus sanggup tolong kita. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Amin, haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia pulihkanku dan bebaskanku. Kini aku jadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari, apabila Bapak Ibu punya beban berat, seperti di dalam kitab Mazmur oleh Bani Korah, seolah-olah Tuhan meninggalkan manusia, seolah kita punya masalah dibiarkan sama Tuhan. Sebetulnya bukan begitu. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 59, saya membaca Yesaya 59, mari belajar kita jangan hanya bisa mengomel, jangan hanya bisa komplain, tapi belajar kita mari koreksi diri.
Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Mari kita sadar, lebih bagus kita rendah hati sama Tuhan. Lebih bagus kita menangis sama Tuhan, minta ampun, minta petunjuk, bukan mengomel, bukan bersungut-sungut. Tapi mari kita minta ampun, rendah hati, berserah total kepada Tuhan, dan sadar kata firman Tuhan, bertobat. Karena yang memisahkan, yang membuat Tuhan tidak menolong kita, bukan Tuhan tidak menolong kita, tapi dosa kita, kejahatan, kesalahan. Kita perlu sadar, minta ampun sama Tuhan. Mari oleh karena itu, kata firman Tuhan, Tuhan menyelidiki hati dan batin. Saya kasih terakhir, dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Mari kita sadar pagi ini, kita datang berserah kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan, supaya Yesus yang sanggup menolong. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus. Hanya Yesus sanggup tolong hidupku. Haleluya. Berserah pada Yesus, percaya pada Yesus, serahkanlah hidupmu hanya padanya. Serahkanlah hidupmu, percaya pada Yesus, Tuhan akan bertindak dalam hidupku. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, dan percayalah hanya pada Yesus. Serahkanlah hidupmu dan hanya pada Dia. Dia sanggup menolong hidupku. Amin. Haleluya. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan akan tolong dalam hidupku. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan memberi kedamaian dalam hidupku. Amin. Haleluya. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Serahkanlah seluruh persoalanmu pada Yesus, dan percaya hanya pada Yesus. Amin. Dan percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan taatlah, lakukan firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan percaya serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita sadar bertobat. Lebih bagus kita rendah hati, percaya dan yakin Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti tolong kita, memberkati dan menyertai kita. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.